Apakah ada di antara kalian yang nggak pernah bersosial media? Nggak punya Facebook, Instagram, Twitter, dan tetek bengek lainnya? Kalaupun ada kayaknya langka sekali ya. Bisa dibilang dunia ini dikuasai oleh yang namanya sosial media. Nggak afdol kalau sehari aja nggak buka sosmed, berasa kayak sayur kurang garam. Dan hari ini saya akan mengalur sebuah film yang berjudul Meghan is Missing. Atau kalau diartikan itu Meghan menghilang. Sebenarnya film ini rilis udah cukup lama, yaitu pada Mei tahun 2011 lalu. Menceritakan tentang seorang gadis bernama Meghan, yang tiba-tiba menghilang setelah dia janjian bertemu dengan seorang pria bernama Josh yang ia kenal melalui internet. Katanya film ini tuh bikin gemetaran setelah nonton, jadi saya putuskan nonton, asal bukan horor saya berani. Film ini kayak film dokumenter, semua adegan direkam dari kamera HP, laptop dan CCTV, kayak film The Visit dan Unfriend. Mirip gitulah. Perangai kau berdua ni, teringat lagi satu cerita. Cerita? Nak dengar. Pada zaman dahulu... Jadi si Meghan ini umurnya baru 14 tahun. Dia cewek yang populer, cantik, banyak teman dan pergaulannya luas, dalam artian dia agak bebas. Pakai obat-obatan terlarang, minum alkohol bahkan seks. Ibunya Meghan adalah seorang pemarah. Hubungannya nggak baik sama Meghan, ayahnya udah meninggal dan ayah tirinya masuk penjara. Dalam salah satu adegan Meghan menjelaskan kalau ia pernah mengalami pelecehan seksual dari sang ayah tiri berkali-kali. Meski begitu Meghan berteman dekat dengan Amy. Seorang gadis 14 tahun yang pendiam, nggak punya banyak teman tapi baik hati, rajin menabung dan tidak sombong. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, udah best friend lah pokoknya. Berbeda dengan Meghan, Amy memiliki kehidupan yang jauh lebih beruntung. Anak orang berkecukupan lah, dan orang tua yang sayang banget sama dia. Suatu hari Meghan mengajak Amy pergi ke sebuah pesta milik temannya. Di pesta itu, semua remaja bertindak gila. Saya sampai mikir, apa iya ada pergaulan semacam ini? Saya yang hanya lihat lewat layar HP aja merasa terlalu ramai, bising dan nggak nyaman. Meski Meghan membawa Amy ke sana, ia nggak mau Amy terpengaruh teman-temannya. Amy harus tetap jadi Amy. Mungkin maksudnya Meghan supaya Amy juga bisa diterima dan dekat dengan temannya yang lain. Tapi ternyata tak semudah itu Ferguson. Jadi ketika yang lain pada joget, ngobat dan minum-minum, Amy cuma diam. Sampai Meghan kemudian pergi dan dia melakukan hal tak senonoh dengan seorang pria dan Amy melihatnya. Intinya Amy nggak nyaman berada di sana. Apalagi setelah dia digoda sama seorang pria dan Amy menolak tapi malah ditampar. Jadi kehidupan Meghan sama Amy ini kayak langit dan bumi, kayak cintaku sama Tete Rosa. Oh my god! Wow! Goblok! Namun hal tersebut nggak membuat persahabatan mereka renggang. Mereka tetap lengket, dan masih saling peduli. Suatu waktu Meghan ini di web atau video call sama temannya, entah siapa namanya. Si teman ini mengenalkan Meghan sama seorang cowok bernama Josh. Intinya si Josh ini terdengar cool and keren gitu. Gaul masa kini, dan dia juga hobi main skateboard. Meghan kemudian menghubungi Josh, tapi mukanya si Josh ini nggak kelihatan karena katanya kameranya lagi rusak. Tapi Amy nggak keberatan asal bisa ngobrol sama Josh. Mereka ngobrol ngalor ngidul, obrolan yang asyik ala anak remaja, saling menggoda gitu. Lalu mereka janjian ketemu di sebuah pesta. Meghan menceritakan hal tersebut pada Amy, karena emang mereka ini udah deket banget dan hampir tiap waktu selalu video call. Ternyata Meghan gak ketemu sama si cowok. Dia ada di pesta itu selama 4 jam. Udah jamuran nunggu nggak datang. Tapi kemudian si Josh, apalagi Josh mengkudu ini, minta maaf dan dia bilang sebenarnya dia datang ke pesta itu dan lihat Meghan tapi nggak berani mendekatinya. Meghan menganggap itu sesuatu yang cool, jadi dia makin kesemsem deh sama Josh. Meghan memperkenalkan Amy sama si Josh setelah mereka nonton bioskop. Karena udah malam, Amy pun pulang. Lalu si Josh ini ngajak Meghan ketemuan di belakang sebuah restoran. Meghan seneng banget, dia pun pergi sendirian. Tapi ternyata setelah hari itu Meghan is missing.
Dia menghilang tanpa jejak. Amy mencoba menanyakan keberadaan Meghan pada teman-temannya tapi nggak digubris sama sekali. Kayak semua temannya bodoh amat gitu. Nggak putus asa Amy juga menghubungi Josh tapi Josh bilang nggak tahu. Si Josh ini malah kelihatan merayu Amy gitu. Akhirnya karena perkataan Josh yang mencurigakan dan terlihat berbeda saat Josh bicara dengan Amy, maka Amy memutuskan untuk melaporkan soal Josh kepada polisi. Berita tentang menghilangnya Meghan ini jadi topik utama di masyarakat. Semua orang berusaha mencari keberadaan Meghan tapi nggak ada yang menemukan petunjuk apapun. Bahkan Amy yang melapor ke polisi malah dimusuhi sama teman-temannya Meghan. Yang tadinya nggak peduli, malah jadi nangis-nangis dan sok peduli. My face. I'm not recording. You know, no. Is that what you think? She loved me. Oh, much. And now she's gone because this is all your fault. Padahal apa coba salahnya Amy? Kan yang ngenalin Meghan ke Josh bukan Amy, emosi saya jadinya. Terus di mana sih adegan yang katanya bikin badan gemeteran? Nah, adegan itu adalah sebuah foto guys. Jadi katanya foto itu kemudian tersebar ke masyarakat. Dua foto Meghan dengan kondisi mengenaskan. Foto pertama cuma memperlihatkan kepalanya aja. Matanya melotot dan mulutnya terbuka kayak dipasang apa gitu. Yang jelas serius saya merasa nggak nyaman banget dengan foto itu. Yang kedua foto seluruh tubuh. Jadi si Meghan ini kepalanya kayak dipasung di atas meja, tangannya diikat dan dia cuma pakai pakaian dalam. Setelah lihat foto itu saya jeda sejenak dan merasa nggak nyaman. Tapi seriusan, saya emang biasanya nonton film thriller, zombie, di mana banyak adegan berdarah dan penyiksaan. Tapi beda cerita ketika saya nonton Meghan is Missing ini. Mungkin karena filmnya yang kayak dokumenter. Jadi terlihat seolah-olah itu nyata. Setelah saya cari tahu ternyata film kayak gini tuh namanya found footage. Yaitu sebuah film yang adegan-adegannya dibuat seolah-olah hasil dari rekaman HP, kamera, dan lain-lain. Setelah Amy melapor ke polisi perihal Josh, Amy ini jadi diancam sama Josh. Dan gak lama setelah itu Amy pun menghilang. Nah, dari sini sampai akhir film adalah adegan yang cukup ngeri menurut saya. Diperlihatkan kalau Amy ini diculik dan dirantai di sebuah ruangan gelap, cuma pakai pakaian dalam. Dia cuma bisa nangis minta dilepaskan tapi si penculik ini nggak mau melepaskan. She's here. I want to see her. Let me go. No. No, I want to go home. Nggak diperlihatkan kayak gimana wajah si penculik ini. Bahkan Amy disuruh makan langsung dari mulutnya. Kejam kan? Setelah dilepaskan Amy dibaringi di atas meja, ya, seperti biasa si Josh melakukan pengecrotan dengan sepuasnya. Enaknya, gak ajak-ajak nih si Josh. Bangsat kau! Setelah melakukan pengecrotan, Amy dipaksa dimasukin ke dalam tong besar. Ketika tong dibuka, di situ ada Meghan yang udah mati dengan mata melotot. Ya ampun, saya merinding dan jeda dulu buat tarik si semongko. Tarik sis! Semongko! Mantap! Lah, salah server. Tarik nafas guys. Amy dipaksa masuk ke dalam tong tersebut. Lalu si penculik terlihat menggali tanah sementara Amy terus berbicara, merayu si penculik untuk melepaskannya. Dia bilang akan melakukan apapun yang diinginkan si penculik asal ia dilepaskan. Ia bahkan berjanji tidak akan menemui orang tuanya. Berjanji akan mencintai si penculik seumur hidupnya, apapun yang bisa ia ucapkan, ia janjikan. Tapi si penculik diam aja. Pada akhirnya Amy dikubur dalam tanah bersama tong tersebut. Pada adegan ini saya merasa takut dan ngeri. Membayangkan gimana Amy ketakutan, sesak nggak bisa nafas, nggak ada harapan dan suara teriakannya mulai hilang ketika udah terkubur lalu penculik pergi. Terlihat kalau ia sedang berada di tengah hutan. Film berakhir setelah menunjukkan video dari Meghan dan Amy yang sedang berbincang. Membicarakan masa depan dan cita-cita mereka nanti di mana hal tersebut bikin saya makin sedih. Nyesek sob, tamat. 7/10 untuk film ini. Awalnya saya kira ini kisah nyata tapi bukan sob. Meskipun film ini dibuat berdasarkan hal-hal yang pernah terjadi di dunia nyata dengan kasus serupa. Kenalan lewat medsos, internet, ketemuan lalu berujung maut. Beberapa kali saya dengar berita kayak gitu.
Kita sebagai perempuan harus berhati-hati terhadap orang baru, apalagi kalau kita nggak tahu mukanya, asal-usulnya. Jangan mau diajak ketemuan di tempat sepi. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Oke, so tetap waspada dalam bermedia sosial and see you.